Halo, selamat datang di Porti, podcastnya anak teknik industri. Aku Safira Rolia sama rekan aku, Rizky Abi. dan ini adalah ruang diskusi digital yang dimana kita bakal sharing dan komunikasi sama narasumber-narasumber yang keren-keren dan kece abis. Betul. Nah, hari ini kita itu bakal ngebahas topik yang mungkin bakal relate sama teman-teman di rumah yang nonton, bakal relate sama orang yang masih kuliah atau yang baru lulus ya, Kang? Iya, betul. Nah, kita tuh ngambil judul apa nih, Kang? Kita tuh ngambil judul modal juara tips biar nggak jadi cuma peserta aja kayak gitu. Boleh lanjut ya? Nah, tau gak sih mungkin di luar sana banyak anak-anak teknik industri yang mungkin selesai dia ikut kompetisi atau enggak Betul. Jadi organisasi itu tuh cuman pasif mungkin ya, Kang. betul. Kayak dia masih diem-diem aja, dia nggak tahu nih gimana cara berkembang di dalam organisasi atau komunitas. Nah, Betul. Jadi di sini memang kita tuh bakal gimana nih, Kang? ya, lanjut juga sebenarnya karena memang sebenarnya di luar sana yang betul ya disampaikan sama Teh Safira gitu ya. Kayak ibaratkan istilah bahasa zaman sekarang adalah silent treatment atau silent reader kayak gitu. Jadi memang sebenarnya banyak sekali ikut-ikutan aja, tapi kita nggak memberikan kontribusinya kayak gitu. Nah, jadi oleh karena itu di obrolan kali ini kita ngobrol-ngobrol tips biar value kita tuh naik, biar kita tuh nggak cuma duduk diem aja, biar kita tuh nggak cuma menjadi silent reader kayak yang sudah tadi disampaikan kayak gitu. Boleh nggak? Sebelum kita deep dive atau kayak ngobrol lebih lanjut lagi, kita udah sama narasumber yang keren dan kece abis itu. Boleh langsung aja kenalin kita lagi sama siapa nih, Kak? Muhammad Ilham. Nah, mungkin sebelum kita kenal lebih lanjut nih sama Kang Ilham, boleh nggak sih, Kang, kayak siapa sih Kang Ilham itu gitu? Perkenalkan ya teman-teman, izin juga ini dari Akang PT HMTI yang udah mengundang saya ke Poti. Terima kasih. Ini kedua kalinya saya masuk ke Poti ya, karena sebelumnya pembahasannya tentang inti organisasi. Mungkin sekarang tentang topik yang berbeda ya. Kalau misalkan saya sendiri sih sebenarnya saya juga sama mahasiswa teknik industri angkatan 2020. Cuman juga saya aktif di organisasi. Bedanya mungkin kalau akan teteh di HMTI ya, kalau misalkan saya sih lebih aktifnya di UKM, di ranah universitas, lebih tepatnya di Racana Universitas Pasundan, Pramuka lah kalau misalkan. Itu sih kalau misalkan lebih itunya Mas. Oke, berarti Akang dulu awalnya nggak lebih ke organisasi itu lebih ke apa nih UKM gitu ya Kang? Ya, UKM. Oke. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke ranah yang tadi dibahas gitu ya, dulu tuh Akang tuh sebenarnya pernah ikut lomba apa aja Kang? Kalau sebenarnya pernah ikut lomba apa aja, jujur kalau misalkan saya sendiri sih pernah, sebenarnya itu bukan lomba sih, karena lebih tepatnya itu lebih ke program dari Kemendikbud. Kalau misalkan akan teteh pernah dengar yang namanya ada Kampus Merdeka, MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sana tuh kan ada banyak cabangnya, mulai dari magang mandiri, terus juga ada pertukaran mahasiswa, ada juga yang kampus mengajar kalau yang khusus pendidikan. Nah, kebetulan saya tuh dapat informasi dari salah satu rekan di organisasi saya di Pramuka. Ada yang bilang, "Cina, ada kok Kak," katanya salah satu bidang MBKM yang relate sama jurusan kakak, yaitu adalah WMK Wirausaha Merdeka. Di kegiatan itu sebenarnya kita ngerancang bisnis yang dimana di sana didanai oleh pemerintah dan kita dapat mentor. Tapi pada akhirnya secara pitchingnya itu dilombakan, dikompetisikan gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan juara gitu, juara ketiga. Kayak gitu sih kurang lebihnya mah. Oke. Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwasannya berawal dari kayak pemerintahan dan program pemerintahan yang pitchingnya itu dilombakan gitu kan Kang. Nah, juga berarti kan ada kaitan tuh dengan alasan kenapa sih Kang dulu tuh sebenarnya pingin Tertarik gitu ya, ya? itu tertarik gitu ya sama ke hal-hal kesananya gitu kan. Itu boleh diminum ya? Oh, boleh. Kebetulan ini produk saya gitu. Ini yang waktu itu dilombakan tuh ini, produknya ini. Ya alhamdulillah produk ini juara. Makanya sekarang alhamdulillah produk ini juga udah resmi berbadan hukum ya, PT perorangan, terus juga hakinya udah legal, udah keluar resinya, cuman sertifikatnya tahun depan. Dan melewati program itu juga saya udah dapat sertifikat BNSP tingkat 4 kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke topik ya, alasan kenapa saya mau ikutan, kenapa sih saya ikutan gitu kan sebenarnya. Sebenarnya ceritanya gini. Latar belakangnya tuh gini.
Dulu tuh waktu saya semester berapa ya, semester akhir kalau nggak salah. Sebenarnya saya telat juga sebenarnya ikutan lomba-lomba kayak gini tuh kan. Waktu itu teh saya tuh kan pernah daftar buat jadi asisten PSI 1. Cuman ketolak karena saya nggak ikut sesi pertama, telat. Nah, kebetulan pada saat itu oprek lagi untuk asisten PSI 2. Dan ya mungkin memang sudah takdirnya saya juga ketolak karena nilai yang kurang. Nah, dari sana saya berpikiran bahwa dan dari informasi juga ya, kalau misalkan ikutan kegiatan ini tuh dapat yang namanya konversi SKS. Itu tuh maksimalnya bisa sampai 20 SKS lebih. Nah, karena itu kan saya tertarik gitu. Pemicu awalnya tuh dari sana gitu, karena ini enak nih ikutan lomba ini kan dapat 20 SKS lebih, siapa yang nggak mau gitu kan. Apalagi program ini emang nggak dapat uang saku, cuman kita dapat dana buat membangun usahanya itu dari pemerintah. Nah, jadi secara tidak langsung kita punya ide bisnis, direalisasikannya modalnya dari pemerintah gitu, disubsidi lah. Nah, makanya kebetulan memang latar belakang saya sih, saya emang suka ya dan emang lebih sering menekuninya di bidang kewirausahaan. Emang hobi lah, passion. Makanya saya coba masuk ke program tersebut, alhamdulillahnya keterima. Mungkin itu latar belakang kenapa saya ikutan. Nah juga sebenarnya ada hal, jadi sebenarnya kan tuh sebenarnya idenya dari mana sih kan gitu? Nah, kenapa sih produknya seperti ini? Kalau gitu? ini menarik nih kalau masalah ide. Sebenarnya sebelum masuk ke ide, saya jelasin dulu tentang deskripsi produk sebenarnya. Ini end itemnya teman-teman, kalau misalkan boleh tahu, ini tuh sebenarnya kombucha. Cuman memang bahan dasarnya atau bahan bakunya yang berbeda. Ini yang menjadi USP-nya atau unique selling product, unique selling point gitu. Nah, biasanya kombucha itu adalah teh fermentasi yang dari Korea gitu, dan biasanya disembuhkan digunakan untuk pengobatan kayak gitu. Makanya namanya kombucha. Cha itu kan kalau misalkan dalam bahasa timur itu kan artinya teh kan. Jadi memang bahan dasarnya tuh teh yang difermentasi menggunakan jamur atau bakteri Scooby symbiosis kultur bacteria and yeast. Jadi perpaduan antara bakteri dan ragi. Nah, cuman yang menjadi uniknya itu adalah kita memakai bahan dasarnya itu dari kulit biji kopi yang biasanya orang-orang buat pakai teh. Nah, karena dalam produk praktikum PSI 1 kita tuh diharuskan untuk mengadakan produk pembanding. Makanya saya buat juga produk pembanding satu lagi, yaitu kopi. Untuk apa saya buat produk pembanding ini? Ini kombucha kopi, supaya untuk penetrasi pasar. Karena sebenarnya orang yang tahu Kaskara itu belum banyak di Indonesia. Jangankan Kaskara, yang tahu kombuchanya aja masih belum banyak. Apalagi perpaduan antara kombucha yang dibahan dasari oleh Kaskara itu minim banget. Makanya kita butuh penetrasi pasar, yaitu dari kopi. Nah, makanya itu sebenarnya ide bisnisnya. Cuman kalau misalkan ditarik garis lurus, kenapa saya kepikiran buat bikin Kaskara? Itu sebenarnya waktu dulu saya lulus SMA, saya tuh ketemu kakak kelas yang kuliahnya di Polman. Nah, itu saya sharing kan, ngobrol lah, ngopi lah, bahasa zaman enak namanya ngopi. Saya nanya, karena beliau tuh bisnis, kata dia, ini bro, cina mau nyobain enggak? Cina Kaskara fermentasi juga, cuman dia bedanya fermentasinya pakai gula, nggak pakai jamur. Saya kira itu tuh alkohol, jadi saya nggak nyobain gitu kan, karena saya juga kan saya kira tuh dulu semua produk fermentasi itu alkohol. Nah, makanya saya nggak nyobain. Cuman saya jadi keinget lagi pas saya daftar lomba itu, saya jadi ingat ide bisnis apa ya? Oh, saya jadi keinget Kaskara. Dari sanalah saya mulai riset dikit tentang Kaskara kayak gimana. Terus kalau nggak salah sebenarnya kombucha pernah viral di TikTok. Saya lihat ya, saya riset juga, saya carilah apa itu yang namanya kombucha, yang Scooby bakteri yang kalau di FYP-nya tuh orang teh makan si bakterinya gitu, si Scooby-nya teh dimakan kan. Nah, saya penasaran, oh ternyata kombucha teh ini dan biasanya bahan bakunya tuh teh konvensional kayak misalkan green tea, black tea, terus juga yang rosella gitu kan. Nah, saya coba penasaran kayak gimana sih terjadinya kalau misalkan si Kaskara disatukan dengan kombucha, dan jadilah produk saya ini yang ternyata ya lumayan gitu. Produk ini yang menghantarkan saya kepada juara 3. Itu kan mungkin itu penjelasan Akang gimana biar jadi end itemnya seperti ini. Ya. Kalau misalnya dari sisi pas lombanya nih Kang, kayak Akang tuh prepare biar kayak aduh pede nih aku bawa produk ini ke sini. Itu tuh apa yang Akang siapin gitu buat ke lomba itu? Sebenarnya intinya satu sih.
kalau misalkan dari bisnis kan itu balik lagi ke owner ya, Iya. atau lebih balik lagi ke mindset sebenarnya. Nah kebetulan di materi pertama itu ada yang namanya founder mindset. Itu materinya menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh owner dan mindset-mindset apa aja sih yang harus kita buang dan yang harus kita terapkan. Dan salah satu kuncinya dan yang saya pakai sampai sekarang itu adalah kepercayaan diri. Contohnya gini, kalau misalkan Akang Teteh punya produk tapi Akang Teteh sendiri nggak percaya tentang produk tersebut, bagaimana orang lain mau beli kan? Iya. Nah itu sih sebenarnya kunci yang saya selalu pakai, adalah kepercayaan diri gitu. Saya sebagai pemilik dari produk ini, ya saya juga harus percaya dengan produk ini gitu. Saya yakin kalau misalkan produk ini tuh bakal laku, bakal bagus, bakal keren gitu. Nah itulah yang saya jual. Dan itu juga modal saya kenapa saya berani pitching dan saya kenapa berani debat dan lain-lain sama kompetitor lain gitu ya, karena ya saya harus percaya sama produk saya gitu. Itu sih salah satunya ya, kepercayaan diri. Berarti memang pada intinya percaya diri betul, karena sangat penting gitu kan, betul. karena mempengaruhi semua akan kita lakukan Nah, gitu. Nah terus bagi lagi nih, kalau misalkan memang kita percaya diri ya Kang, tapi kan sebenarnya ada peran di luar itu yang lebih penting. Jadi sebenarnya seberapa besar sih kan kayak peran dosen, terus peran mentor ataupun lingkungan sekitar gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita kritisi lebih lanjut, kepercayaan diri itu sebenarnya adalah dampak. Kita bisa percaya diri karena berarti kan ada faktor-faktor ya kan. Nah, faktor yang memang mendukung adalah dasar ilmu atau disiplin ilmu. Kenapa saya bisa percaya diri? Karena saya kebetulan saya ikutan si lomba ini kan setelah saya beres PSI 2. Otomatis kan secara praktikum, kalau di bahasa teknik industri Unpasma saya udah sarjana praktikum kan. Iya. Nah, berarti secara tidak langsung saya udah mendapatkan semua input yang digunakan dalam praktek. Dan jujur, kenapa saya bisa juara? Karena saya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di praktikum gitu selama lomba. Mulai dari sebenarnya saya lebih mengaplikasikannya di PSI 1 sampai PSI 2. Kalau misalkan di zaman saya di PSI 1 itu latar belakangnya tuh lucu gini. Jadi ada sebuah perusahaan yang mau decline atau bangkrut, datanglah 4 orang pengusaha lulusan teknik industri yang berperan untuk merubah perusahaan tersebut, bagaimana caranya untuk mengembalikan kejayaan perusahaan tersebut. Nah, secara tidak langsung kan itu bisa diaplikasikan dalam produk-produk baru gitu. Nah, sebenarnya kenapa saya bisa percaya diri? Karena saya punya dasar ilmunya gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Kan Akang udah nih kayak ngasih tau kita kan tips and triknya kayak harus pede gitu kan. Terus karena faktor lingkungan juga mempengaruhi. Nah, gimana sih Akang ngelatih sih biar kita pedenya tuh kayak oh pede mampus nih aku bawa produk ini aku pede gitu. Nah, kalau terkait itu dalam suatu kepercayaan diri itu kan salah satu faktornya dasar ilmu. Terus juga di dalam ilmu itu kan kalau nggak salah ilmu itu dibagi 2, ada soft skill, ada hard skill kan. Soft skill, hard skill kita bisa dapatkan dalam praktikum maupun juga pelajaran di kelas dan lain-lain. Kalau terkait soft skill itu nggak semuanya dapat di dalam ruangan kelas. Kita kayak misalkan gini, presentasi, berapa banyak mahasiswa yang presentasi tapi baca PPT, ya kan? Berapa banyak? Walaupun udah disediakan sarananya oleh dosen, maupun udah disediakan sarananya oleh asisten, tapi tetap aja kan kebanyakan mahasiswa membuat PowerPoint itu deskriptif. Dan pada akhirnya mereka hanya membaca apa yang mereka cantumkan di dalam PowerPoint tersebut. Nah, sebenarnya hal-hal terkait penjelasan, public speaking, terus juga cara menyampaikan menerjemahkan pikiran ke dalam ucapan itu gak gampang sebenarnya. Ada beberapa bahasa yang harus difilter dan ada beberapa bahasa yang harus disederhanakan agar tujuannya adalah untuk semua orang mengerti. Percuma kan kita pakai bahasa tinggi tapi orang yang kita ajak ngobrolnya gak ngerti, ya kan? Ya, jadi kan gimana caranya kita menyederhanakan atau kita menerjemahkan jalan pikiran kita ke dalam sebuah ucapan. Hal-hal tersebut, kalau misalkan dari pengalaman saya pribadi, saya rasakan di organisasi. Jadi bukan hanya di ruang kelas. Kalau misalkan di ruang kelas itu kan kebanyakan saya dapatnya tentang teori, aplikasi dan lain-lain. Nah, sedangkan di organisasi itu implementasi. Kayak gitu sih kurang lebih kan. Mungkin kan gak gampang kan ya Kang buat ngelatih si percaya diri itu, terus kayak Akang buat bisa jadi Akang yang sekarang gitu. Nah, tantangan yang paling sulit itu apa nih Kang? Menurut pengalaman yang Akang lalui lah. Tantangan yang paling sulit ya sebenarnya
Kalau menurut saya sih yang namanya hidup itu pasti memiliki kendala ya kan, Betul. memiliki masalah. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Manusia itu tidak akan berhenti berkonflik walau hanya tersisa 2 manusia. Kalau nggak salah saya pernah dengar kayak gitu. Nah cuman yang menjadi tantangan tersulitnya sendiri adalah sebenarnya lebih gampang ngatur orang daripada ngatur diri sendiri. Kalau saya pribadi. Jadi kalau misalkan dari saya pribadi sih, tantangan yang lebih sulitnya itu adalah lebih ke manajerialnya sih, lebih ke manajerial diri, manajerial waktu, manajerial pengambilan keputusannya kayak gimana gitu kan, pertimbangannya kayak gimana. Kadang yang saya temukan selama perjalanan saya itu ironinya gini. Dalam mengambil sebuah keputusan kita kan harus memiliki banyak pertimbangan. Tapi semakin banyak pertimbangan, semakin sulit juga kita membuat keputusan. Nah, hal-hal itu yang menjadi tantangan saya sendiri. Tapi balik lagi, setiap orang juga pasti punya tantangannya masing-masing. Gak setiap orang itu sama. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya momen-momen apa sih Kang tuh yang memang misalkan itu yang menjadi tantangan terbesar gitu Kang? Bahkan memang misalkan akan merasa kan pernah gagal nggak sih Kang? Oh, Gitu. kalau misalkan momen, Iya. kalau saya mengklaim diri saya itu kayak gini. Saya didewasakan oleh praktikum. Oke. Jujur. Apalagi PSI 1, PSI 2. Praktikum PSI 1, PSI 2, perancangan sistem industri itu unik sebenarnya. Karena kompleks. Saking kompleksnya dibuatlah berkelompok, iya kan? Waktu zaman saya itu satu kelompoknya 4 orang. 4 orang ini membawa nama satu perusahaan. Nah, jangankan 1-2 orang gitu ya. Menggabungkan ide dari 4 orang ini kan sulit ya. Nah, apalagi kalau misalkan setiap orangnya punya ideologinya masing-masing, terus punya watak dan karakternya masing-masing. Itu kan bakal butuh sikap lah, butuh sikap yang bijak, butuh sikap yang dimana kita harus tegas, dimana kita harus bisa mengalah gitu kan. Nah, hal-hal tersebut ya itulah yang momen-momen itulah kalau misalkan yang saya dapat gitu yang mendewasakan saya. Benar. Kalau misalkan momen gagal, kalau misalkan dari saya sendiri sih saya lebih ke gak pernah menyesali apapun keputusan ya. Saya selalu kalau misalkan memang ada pun momen yang dimana saya gagal, saya selalu mencari kesalahannya di mana dan saya evaluasi. Yeah. Menurut saya setiap kejadian itu pasti ada hikmah dan nilai positifnya. Daripada bertanya kenapa saya terlibat atau kenapa saya bisa kayak gini, ya mendingan saya berpikir bagaimana caranya supaya saya keluar dari masalah ini. Kalau misalkan saya sih kayak gitu. Karena sebenarnya banyak nggak sih Kang yang kadang-kadang kita ditampa tantangan terus ditampa dengan kegagalan tuh langsung down Kang kayak gitu. Nah, itu balik lagi sebenarnya ke mental sebenarnya Yeah. kan, karakter. Cuman menurut saya kalau misalkan orang tersebut apalagi khususnya mahasiswa teknik industri ya, harusnya dan standarnya itu harus bisa melewati itu. Karena di praktikum itu kita dituntut itu gitu loh. Iya kan? Apalagi dulu saya online kan. Saya kan angkatan online. Saya juga awalnya kaget sama yang namanya praktikum, saya ternyata sewah itu gini. Ya. Apalagi dulu saya BPK-nya online gitu kan. Berhadapan dengan asisten yang dimana ya sangat wow sekali gitu. Nah dari sana saya belajar, oh ternyata di teknik itu kita gak bisa manja gini. Emang real gak bisa manja itu karena emang kita dituntut supaya bisa melakukan atau berpikir kritis dalam keadaan apapun gitu. Nah kalau misalkan dari saya sih terkait mental, itu balik lagi ke pribadinya sama bagaimana seseorang itu mengambil cara pandang hidupnya gitu. Itu sih kan. Dari pengalaman akang, dari cara akang buat kayak ngadepin masalah sama kayak berusaha untuk nge-value diri kita sendiri gitu kan. Nah, kayak akang ada nggak sih tips gimana buat teman-teman yang nonton tuh biar kalian tuh bisa belajar gitu, kayak dapet insight lah seenggaknya dari akang gitu. Kalau tips ya sebenarnya ini tips bukan dari saya pribadi, tapi banyak orang yang bilang ini ke saya gitu. Termasuk salah satunya tuh Kang Tan Sri, dia juga anak TI angkatan 2009 dan kebetulan insya Allah pada waktu saya kan mau collab sama kafenya beliau di Sumedang, jadi doain ya Kang Tan Sri ya R&D-nya dicepetin dan cepat-cepat launching. Kalau kata Kang Tan Sri itu gini, mahasiswa itu terlalu banyak yang namanya memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau bahasa kita sekarang itu overthinking. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya mau mengambil sebuah keputusan gini. Kayak misalkan saya mau mengambil ikutan lomba ini atau tetap menjalani perkuliahan seperti biasa.
Karena waktu itu saya daftarnya udah di semester akhir gitu kan. Iya. Yang dimana di saatnya harusnya teman-teman saya tuh di tahun depannya tuh lulus, saya masih gini-ginian aja gitu kan. Iya. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan besar buat saya. Dan saya juga pada saat itu mengalami banyak pikiran kan. Karena semakin banyak pertimbangan, semakin sulit membuat keputusan. Balik lagi. Cuman kalau misalkan dari saya masih yang saya lakukan gitunya, dan saya juga baru melakukan ini pas daftar lomba ini ya, tabrak aja dulu gini, tabrak dulu, jadi nanti baru kelihatan tuh masalah apa aja yang keluar gitu kan. Nah pas masalah itu keluar baru kita cari caranya bagaimana supaya bisa keluar gitu. Tapi lebih bagus juga kalau misalkan anda ya antum sudah mempertimbangkan masalah apa saja gitu yang bakal keluar dan mulai direncanakan bagaimana caranya untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut gitu. Dan kalau misalkan setiap, kan kita tuh anak teknik ya, teknik itu kan punya pertimbangan, punya perhitungan. Jadi harus bisa menganalisis kejadian apa saja yang bakal terjadi dan seenggaknya kita punya hipotesis 1, hipotesis 2. Betul. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah juga mungkin ada tips nih, kalau saya minta tips nih dari Kang sebenarnya. Ketika seseorang baru pertama kali ikut lomba nih Kang, kalau misalkan gitu pertama kali ikut lomba nih, sebenarnya apa sih Kang, kita tuh harus mulai dari mana sebenarnya Kang? Karena banyak mungkin teman-teman yang dia pingin ikut lomba, dia pingin ikut yang seperti Akang tuh ya, nah tapi dia tuh bingung mulai dari mana kayak gitu Kang. Sebenarnya kalau misalkan terkait itu ya, itu ironi sebenarnya, karena menurutku ya, menurut saya di zaman kita sekarang 2025 ini kita tuh udah nggak kesulitan mencari informasi. Beda dengan zaman orang tua kita dulu yang informasinya cuma berdasarkan koran atau dari mulut ke mulut. Sekarang kita punya yang namanya sosial media, terus kita punya website, kita punya blog gitu kan. Ya udah manfaatkan aja gitu. Dan selain dari sosial media tersebut, manfaatkanlah relasimu, itulah manfaatnya masuk organisasi. Saya juga sebenarnya dapat informasi ini nggak lewat website sebenarnya, tapi dari rekan gitu kan, ada yang ngasih tahu ada loh program yang selaras sama jurusan kakak, yaitu tadi ya WMK ini. Baru saya cari tahu lewat internet, tapi balik lagi perluas relasi gitu, kayak gitu. Jadi relasi, kalau saya sih dapat relasinya dari organisasi ya, cuman nggak harus dari organisasi. Tuh, berarti memang organisasi sangat penting ya Kang ya. Iya, organisasi itu bukan hanya sekedar kita belajar banyak teman, tapi juga relasi yang membuat kita menjadi lebih baik ke depannya kayak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Kang kalau pada saat mungkin secara general gitu ya, perlombaan secara general apa sih Kang, misalnya kayak kita tuh kayak banyak diremehin misalkan. Nah terus tuh tapi sebenarnya itu tuh penting gitu kan. Jadi kayak ketika kita merasa diremehkan, kita merasa mungkin masuk ke yang tadi kayak ketidakpercayaan dirian kayak gitu. Sebenarnya sikap itu harus seperti apa sih Kang? Sikap kita tuh kayak gitu. Kalau diremehkan dalam artian gimana maksudnya? Mungkin simpelnya gini Kang, karena kan kita mungkin pandangnya beda-beda nih ya. Terus menurut orang tuh kayak ada beberapa hal yang menurut aku pribadi, misal ini tuh sebenarnya enggak, ini tuh gampang gitu, itu gampang. Tapi sebenarnya menurut Abi kayak ini tuh penting. Jadi dalam kompetisi atau dalam lomba tuh sebenarnya yang menurut kita sebagai orang awam tuh gampang, tapi menurut orang yang lagi kompetisi tuh penting tuh gimana gitu. Penting atau susah? Penting, susah. Susah mungkin ya. Biar gampang dia ngerti gitu. Kalau menurut saya, apalagi di masalah perlomba atau kegiatan dan lain-lain, kan ini nggak tahu nih masalah apa yang dihadapi kan. Masuk dulu, daftar dulu. Kalau kata saya mah gini, daftar kan kalau misalkan seharusnya kan daftar dulu, baru kelihatan tuh saingannya siapa aja. Terus baru kelihatan kita tuh mau bentuk ide bisnis tuh dari mana gitu kan. Terus baru kita bisa nganalisis, seenggaknya kita pakai analisis sederhana aja lah gitu. Kekuatan kita tuh dari mana, kalau kekurangan kita dari mana, tantangan dan peluang kita tuh di mana gitu kan. Sebenarnya mah nah ini sebenarnya yang disampaikan Kang Tansri tadi, mahasiswa terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau overthinking duluan. Betul. Ari menurut saya mah ya tabrak aja dulu. Kalian masuk dulu baru kalian tahu masalahnya di mana. Kalau misalkan semua masalah kalian pikirkan, mau kapan geraknya? Terus aja berpikir, keputusannya mana? Iya betul. Gitu. Karena kita selalu merasakan jawaban yang belum kita coba gitu kan. Kadang kita merasa wah gagal lah, pasti gagal. Padahal kita belum coba gitu kan. Iya kayak gitu.
Kayak sebenarnya baru kita rasain seperti apa lingkungan yang seperti apa kondisi baru setelah kita terjun, betul ya tadi sama Kang katakan. Karena mungkin juga sedikit cerita juga waktu itu saya juga ikut lomba Kang, lomba bisnis plan waktu itu. Sigrak kan? Sebenarnya kalau secara anggota Sigrak sih enggak ya, cuman ya memang kita lomba tapi pakai Sigraknya juga gitu. Cuman di sana tuh sebenarnya pas kita lomba tuh kan ada beberapa tahapan ya Kang ya kayak itu. Pertama memang bisnis plan itu kita merancang ide betul kan. Terus juga ya semualah hal yang berkaitan mengenai ide yang akan kita rencanakan gitu. Nah kebetulan waktu itu lolos, alhamdulillah lolos. Terus masuk ke final lah. Nah di final tuh memang ketemu kayak kampus-kampus oke lah, top lah kayak UI, kayak kampus-kampus yang bagus-bagus. Nah walaupun memang pada saat itu kita tuh baru lomba kan gitu, baru lomba ngelihat peserta tuh kayak wah ini udah bukan yang baru nih gitu kan. Wah kita gimana ya itu langsung. Tapi gak apa-apa lah. Kita baru tahu nih ternyata mungkin kita juga ngelihat teman-teman yang lomba itu mereka seperti apa, baru juga nanti kita implementasikan ke kita kayak itu juga. Dan ternyata memang wah hebat Kang gitu. Iya, emang atmosfer perlombaan tuh emang iya, kayak kelihatan banget gitu. Iya, memang. Tapi nggak apa, kita dapat belajar banyak hal di situ. Tapi dari Akang sendiri nih, kayak ada nggak sih tips biar kayak semakin pede buat kita tuh bisa juara gitu, aku bisa bawa pulang produk aku tuh dengan kemenangan gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan itu sih tergantung tipikal lombanya ya atau studi dari lomba tersebut ya. Kalau misalkan menurut saya sih, kalau misalkan bidangnya tentang kewirausahaan atau tentang keindustrian, perdalam ilmunya atau tentang lomba apapun itulah, perdalami dulu dasar ilmunya itu perdalami. Kalau misalkan kita udah pede dengan dasar ilmunya, ya nggak harus expert, tapi kita minimal tahu. Selama kita tahu kita harus ngapain, kita nggak akan ragu buat melakukan sesuatu. Gitu aja sih. Dari sana. Mungkin dari Akang ada motivasi nggak buat teman-teman semua yang nonton gitu, kayak biar kan Akang udah ikut lomba terus dapat insight banyak, terus sekarang istilahnya jadi CEO mungkin ya, CEO dari produk ini. Direktur. Direktur. Nah motivasi atau kayak pesan-pesan lah buat mereka biar kayak bisa belajar lebih banyak. Atau mungkin kayak yang motivasi yang selalu Akang pegang lah kayak gitu. Kalau misalkan motivasi sih sebenarnya saya bukan Mario Teguhnya. Cuman kalau based on experience, balik lagi saya juga karena baru menyadari hal-hal ini tuh ketika saya mau terjun ke kompetisi ini. Sebenarnya apapun masalahnya, sikat dulu, terus jangan ragu. Kalau misalkan setiap keputusan itu pasti ada pertimbangan. Kita harus cermat menanggapi situasi, kita harus cermat melihat situasi, kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Selama kita mengenal kita bisa apa dan kurangnya apa, kita nggak akan ragu buat ngelakuin sesuatu gitu. Dan kalau misalkan saya mah ada sih pepatah baheula gitu ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, bukan lagi dunianya tapi Sang Pencipta. Mungkin di sini kita santai aja ya Kang ya, ngobrol-ngobrol santai aja kita sharing aja kayak gitu. Boleh. Nah, gitu juga. Mungkin Abi penasaran, cobain lagi. Boleh. Boleh iklan? Boleh. Nah, aku juga mau nyobain kan. Boleh. Nah, kalau misalkan ini tuh kan kopi yang difermentasi pakai media jamur, jadi disebut kombucha kopi. Nama brand saya itu Fusiologi Arabica. Kalau ini Fusiologi Cascara. Dan teman-teman, for your information, saya punya produk baru, tapi masih prototype. Tapi ini insya Allah jadi coming soon. Ini Fusiologi Orange atau kombucha jeruk, di mana perpaduan teh dan buah jeruk yang difermentasi menggunakan jamur dan bakteri Scooby. Gitu, stay tune di IG Fusiologi. Gimana rasanya Kang? Coba. Oh, boleh. Karena sebaik kalau dalam Kita terus barengan kita. Boleh. Kita cheers. Betul. Gitu. Saya baunya satu botol, Cheers.
Rasanya gimana? Seger banget. Seger-seger. Aftertaste-nya kerasa jeruknya. Hmm. Ini nggak gini tapi benar kayak kerasa. Aftertaste-nya jeruk banget kan? Iya, ini jadi kuat. Ini kalau misalkan kalian tahu ini sodanya tuh soda alami. Saya nggak pakai soda maker, tapi ini soda emang benar-benar hasil fermentasi. Terus juga ini non alkohol ya. Cuman karena emang potensi pasar saya tuh di klub, di hotel, terus juga di cafe atau coffee shop, makanya saya pakai Sloki supaya menambah value dari si produk tersebut. Kayak gitu. Yes. Oke. Mungkin sedikit ke akhir tuh ya. Jadi banyak dari luar sana gitu ya yang pingin tips sebenarnya kayak gitu. Jadi Tips kayak, terus dan tadi tips ya, ayo. titipan Oh, titipan. dari teman-teman gitu ya. Boleh. Sebenarnya tips karena sebelum masuk ke tips sebenarnya banyak di sana yang sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Orang itu sebenarnya ikut lomba itu kadang-kadang wasting time, kadang-kadang memang sebenarnya ya mereka memang belum merasain manfaatnya, benefitnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tips karena menyambung ke tema kita ya Kang ya, Ya. tips biar enggak cuma jadi peserta kayak gitu. Jadi tipsnya kira-kira untuk teman-teman yang pingin ikut lomba, merancang ide, itu tipsnya seperti apa Kang kayak gitu? Tips untuk jadi apanya supaya gak jadi peserta doang. Iya kayak gitu. Kalau misalkan menurut saya sih kata-kata peserta itu kan banyak ya, nggak harus jadi di lomba doang. Di organisasi pun sama. Kadang pengalaman saya di organisasi itu mau di pramuka mau di IMTI, banyak orang yang ikutan organisasi itu awalnya karena ikut-ikutan doang. Termasuk saya juga dulu masuk IMTI karena emang ikut-ikutan doang. Ya. Walaupun sebenarnya delegasi. Cuman yang saya kritisi itu sebenarnya saya kritik itu adalah kenapa harus ikut-ikutan kalau misalkan emang menurutmu gak ada manfaatnya gitu. Kalau menurut saya sih mau apapun itu ya, gak harus lomba, gak harus organisasi, magang ataupun kerja, itu manfaatkanlah sebaik mungkin atau ibaratnya mah totalitas ya. Nah kalau misalkan mau ikut magang ya ikut magang totalitas, di magang harus dapat hasil mau apapun itu hasilnya, mau itu untuk diri sendiri, mau itu untuk instansi atau lembaga, ya bawa hasil yang penting mah gitu. Kalau misalkan mau ikut organisasi, ya berarti harus totalitas di organisasinya. Cuman mau apapun itu ikutannya, menurut saya sih mahasiswa itu ya rugi ya kalau misalkan jadi sekedar mahasiswa aja. Yeah. Ya menurut saya sih lebih enak ada sampingan, mau itu kerja, mau itu sambil kerja, mau itu sambil organisasi, mau itu sambil bisnis, apapun lah. Tapi jangan sampai kuliah pulang itu rugi, karena rugi dari relasi, kesempatan dan waktu. Karena menurut saya kuliah adalah pengangguran 4 tahun itu sebenarnya benar gak benar. Karena untuk orang yang benar-benar mempelajari ilmu perkuliahan dan juga bisa memanfaatkan, itu gak benar pengangguran selama 4 tahunnya. Karena selama 4 tahun itu berproses. Tapi untuk orang-orang yang cuman kuliah karena terpaksa dan juga ke kelas malas-malasan dan lain-lain, ya itu ya benar, nganggur selama 4 tahun itu ya benar gitu. Kalau misalkan emang dari dirinya sendiri tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kebayang gak tuh udah kuliah 4 tahun, udah dapat gelar, ditanya kuliah sama 4 tahun dapat apa aja, kan geleng-geleng kan, itu Masya Allah ya kan. Yeah. Nah makanya menurut saya selama antum ini bukannya nggak cuma mahasiswa lah, apapun profesimu dimanapun, totalitas dalam menghadapi segala sesuatu gitu. Dan untuk yang kuliah, walaupun kamu aktif sekarang, kadang juga ada yang over ya, organisasi terus organisasi ya kan, kerja terus kerja, kuliahnya ketinggalan. Kuncinya satu sih, ingat kewajiban utama itu kan kuliah kayak gitu. Oke, karena tapi aku boleh nanya lagi nggak kan? Boleh santai. Kan aku udah ini agak out of the box, saya nanya ke ini. Kan kita mungkin nggak semuanya tahu ya yang kita minum itu tadi apa, dan ada yang mau baru launching gitu. Nah mungkin itu teman-teman juga pada nanya nih, itu sebenarnya tuh kita minum hasil fermentasi kan ya. Ada beberapa orang yang masih awam dan nggak tahu nih ini tuh buat apa sih, kayak hasil itu apa, manfaatnya apa gitu kan. Mungkin kan karena akan ngebuat produk ini pasti nggak cuma buat aja. Oke. Nih latar belakang dari proposal bisnis ya. Latar belakangnya ini, menurut WHO salah satu yang menyebabkan kematian mau di seluruh dunia mau di Indonesia, angka tertingginya itu adalah karena gula.
betul, diabetes penyakit utamanya. Diabetes itu kan ada macam-macam, dan salah satu yang saya tahu itu ada diabetes tipe 2. Nah, sedangkan kita udah tahu nih masalah kita tuh sebenarnya di dalam gula. Mau di makanan apapun, mau di minuman apapun, itu menyebabkan angka kematian yang tinggi. Tapi sementara makanan yang beredar, terus juga minuman yang beredar, itu lebih banyak mengandung gulanya. Ya. Dan kebanyakan masyarakat tuh susah untuk mencari alternatif makanan ataupun minuman yang rendah gula. Nah, maka dari itu kami dari Fusiologi hadir sebagai solusi, yang dimana kita menyediakan kopi maupun teh rendah gula. Nah, selain rendah gula, karena manfaat dari karena produk ini melewati proses fermentasi, produk ini memiliki yang namanya probiotik. Itu bagus untuk melancarkan pencernaan, terus juga memiliki vitamin B, terus juga kita ini produknya tuh segar gitu. Jadi buat kamu yang ngantuk atau kayak gimana, minum ini langsung melek diam ya. Karena ini segar. Ya bener kan teh? Betul. Jadi bukan sekedar gimmick gitu. Terus juga kita lagi nge-launching produk baru. Ini yang kopi, ini yang kulit biji kopi, ini yang jeruk. Jadi itulah produk kami. Minuman fermentasi, solusi buat kamu yang lagi cari alternatif rendah gula. Nah, itu output dari ide yang mahal. Oh ya, betul. Jadi sebuah Catat, tidak mau catat. ya, jadi bisa jadi Iya, income baru gitu kan ya. Betul. Tapi Ya, boleh. Mau nyoba lagi kan? Wah, ya. ketagihan Ini kalau dingin enak sih, pakai es. karena kita nggak gimmick ya Bi. Iya. Ini emang beneran enak kan. Segar. Sopan pertama buat kalian. Yang terakhir kan, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih sudah datang gitu ya, sudah meluangkan waktunya buat hadir di podcast yang ya kita ngobrol-ngobrol santai di sini gitu kan, yang memang tujuannya buat teman-teman yang pingin berkembang, naik value kayak gitu. Tentunya bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti contohnya adalah kita harus coba dulu gitu kan, Tuh. karena di situ baru kita tahu jawabannya gitu kan, karena biasanya kita tuh semuanya kayak berangan-angan gitu kayak ini saya nggak bakal terima, saya nggak bakal ini, saya takut, saya pasti bakal ini, dia meragukan diri sendiri tapi sebenarnya dia belum nyoba kayak gitu. Jadi memang hal yang harus dilakukan adalah kita harus mencoba terlebih dahulu untuk bisa menjawab jawabannya itu. Oke, terakhir mungkin apa boleh ada kata-kata gitu ya, kata-kata hari ini. Kalau kata-kata dari saya sih sama ya, waktu isi kelas dia juga, waktu saya presentasi, waktu ada studi banding juga. Ya. Semakin banyak pertimbangan, semakin sulit membuat keputusan. Maka dari itu, pilihlah putusan yang dimana resikonya dapat kau hadapi. Terus segala rencana, segala impian, segala usaha, dan segala cita-cita, mulailah dari langkah paling terkecil dan lebih dahulu. Jangan lupa memikirkan risikonya, karena setiap masalah itu pasti ada solusi. Saya Muhammad Ilham, saya Paul Gunung.